mengawali perkuliahan kita dengan materi analisis perilaku konsumen di era digital. Memasuki pembelajaran, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Salam dan salawat atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita masih merasakan nikmatnya iman dan Islam hingga saat ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu persilahkan kepada Muhajir untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran analisis perilaku konsumen di era digital. Anak-anakku sekalian, era digital telah dan akan terus mengubah tren sosial seiring dengan berjalannya waktu, yang tentu akan mempengaruhi perilaku dan permintaan konsumen. Perubahan dalam perilaku konsumen mungkin sulit dipahami atau bahkan dikenali, tetapi seorang pemasar atau marketer dalam hal ini perlu menyadari, mengubah dan menyesuaikan layanan sesuai dengan keinginan pelanggan. Mereka adalah sebuah keharusan atau kewajiban. Kenapa Ibu perlu tambahkan? Karena bagi perusahaan, pembeli atau konsumen itu adalah raja. Jadi tugas dan kewajiban perusahaan untuk memenuhi keinginan konsumen sesuai dengan produk yang dihasilkan. Nah, 4 perilaku konsumen di era digital, yaitu pertama, membandingkan kualitas produk dari review di internet, utamakan kemudahan pemesanan dan pembayaran, menyukai personalisasi, dan tidak tertinggal. Bukan berarti manual itu jelek, melainkan produktivitas tidak bisa maksimal. Sebelum manusia mengenal smartphone dan internet, semua aktivitas berbelanja yang dilakukan masih konvensional, seperti mendatangi pasar tradisional atau pasar swalayan, menawar harga jika ada kekeliruan, barang bisa langsung ditukar, tidak menunggu hari-hari lainnya. Konsumen punya segudang info sebelum membeli. Untuk membandingkan sebuah produk, konsumen tidak perlu lagi datang dari satu toko ke toko lain atau dari menghubungi satu penyedia jasa ke yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat dari online shop yang biasa kalian gunakan untuk berbelanja secara online. Jadi dari situ bisa membandingkan, misalnya contoh dari Lazada, Shopee, Tokopedia, mana dari online shop itu yang bisa dengan mudah kalian memperoleh barang maupun harganya murah. Kemudian yang kedua, konsumen yang melakukan hipster dan anti mainstream enggan menggunakan produk yang biasa, ya, yang populer, produk yang biasa. Nah, di sini maksudnya adalah ketika konsumen menginginkan barang yang berbeda dengan yang lainnya, itu akan lebih mudah dia peroleh, gitu, dengan informasi yang lebih mudah pula dia dapatkan dari internet ataupun web. Kemudian yang ketiga, konsumen yang lebih memilih menyewa dibandingkan membeli. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini, maka informasi ini akan lebih mudah diperoleh. Kemudian perbedaan perilaku konsumen secara umum dan berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, sebelum Ibu menerangkan ini, tentunya kita harus sadari bahwa kalian sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar bukan saja mempelajari keilmuan dari sudut pandang umum, ya, tetapi
Tetapi karena kita mahasiswa UIN Alauddin memiliki tugas khusus atau ciri khas tersendiri, yaitu mengintegrasikan segala keilmuan kita dengan nilai-nilai Islam. Di sini perlu Ibu sampaikan bahwa perilaku konsumen secara umum adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi dari pengertian ini secara umum bahwa perilaku konsumen secara umum yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan dan keinginan, tetapi lebih cenderung kepada pemuasan keinginan individu, bukan kepada kebutuhan. Ini adalah perilaku konsumen secara umum. Kemudian bagaimana nilai-nilai Islam dalam mempengaruhi perilaku konsumen pada saat ini? Nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif, dan tujuan konsumsi hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Apa maksudnya? Dalam nilai-nilai Islam, perilaku konsumen selalu diarahkan pada kebutuhan, memenuhi kebutuhan dan membeli sesuatu dengan orientasi bukan hanya manfaat duniawi semata, tetapi juga bagaimana kemanfaatan itu bisa diperoleh secara ukhrawi atau bertujuan kepada akhirat ya, atau masa depan. Contoh misalnya ketika kita membelanjakan uang kita untuk membeli sesuatu, maka sesuatu itu harus diniatkan hablum minallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita membeli makanan dengan tujuan agar makanan itu menyehatkan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Kita membeli pakaian dengan tujuan pakaian itu memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah, atau agar kita pantas dilihat oleh sesama manusia sesuai dengan landasan syariat. Maka ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim. Sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, 1, keyakinan akan adanya hari akhir atau kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada duniawi, mengutamakan konsumsi untuk beribadah daripada untuk berkonsumsi duniawi. Kemudian kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan modal agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas, semakin tinggi pula kesuksesan yang dapat dicapai. Jadi di sini betapa pentingnya akhlak yang diajarkan dalam agama kita untuk memprioritaskan sisi moralitas kita dalam berkonsumsi ataupun dalam melakukan segala hal yang berkenaan dengan kehidupan pribadi kita maupun kehidupan sosial kita. Dengan tujuan apa? Agar kita mencapai kesuksesan bukan hanya di dunia saja tetapi juga di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu datang dengan sendirinya. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup. Ingat ya, hanya merupakan sebuah alat, bukan tujuan. Karena ketika kita menjadikan harta sebagai tujuan, maka otomatis kita akan berlaku menghalalkan segala cara untuk mencapai atau untuk mendapatkan harta tersebut. Tetapi dalam agama kita dikuatkan bahwa dengan benar. Perintah ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 265. Bisa nanti kalian telaah lebih lanjut. Oke, demikian kita bisa hidup dengan saling bertukar informasi atau dengan saling berdiskusi. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kalian semua. Mungkin baiknya Ibu berdiri ya. Ibu berikan kesempatan kepada kalian semua untuk memberikan pertanyaan. Silahkan. Yang di depan, Elisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Bagaimana jika sebuah perusahaan ini tidak tangkap terhadap kebutuhan pelanggan dengan strategi yang berubah-ubah? Hal ini akan berdampak pada tidak
ketidakpuasan terhadap pelanggan. Gitu. Oke. Pertanyaannya sangat pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan ini sangat berhubungan sekali dengan materi kita pada saat ini, di mana materi kita berbicara tentang kepuasan konsumen. Nah, kalau sampai ada perusahaan yang tidak melakukan usaha untuk memuaskan keinginan konsumen, sebenarnya perusahaan itu sendiri merugi. Kenapa? Karena salah satu yang paling memberikan pengaruh kuat terhadap capaian tujuan, visi, dan misi perusahaan itu adalah konsumen. Karena konsumenlah sebagai pembeli produk dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi ketika perusahaan tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan kepuasan bagi konsumen, di sini kita sudah pasti bisa memberikan gambaran bahwa tentunya perusahaan tersebut akan merugi. Di sini akan dilihat bagaimana sebenarnya eksistensi perusahaan tersebut atau komitmen perusahaan tersebut terhadap konsumen. Demikian. Ada tambahan, Nak? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya Ismail Halim. Terkait pertanyaan dari saudari Melisa bahwasanya strategi yang berubah-ubah, dan juga jawaban dari Ibu di sini saya ingin menambahkan sedikit bahwasanya suatu perusahaan dapat atau perlu untuk menerapkan strategi. Yang pertama yaitu menerapkan strategi inovasi. Inovasi di sini yang dimaksud adalah memperbaiki atau menciptakan hal baru dalam suatu perusahaan untuk ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dan juga pelanggannya. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan kepercayaan antara perusahaan dan juga konsumen. Yang ketiga yaitu menawarkan program-program yang menarik, di mana perusahaan menawarkan program-programnya kepada pelanggan atau konsumennya, di mana salah satu hal atau program yang bisa ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yaitu contoh buy one get one, atau memberikan potongan harga pada suatu produk. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tambahannya ya. Jadi betul sekali apa yang diungkapkan tadi merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mendatangkan kepuasan bagi konsumen. Karena syarat loyalitas konsumen terhadap perusahaan ketika dia merasa puas mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Baik, masih ada lagi yang ingin bertanya? Silakan yang di belakang. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, apakah digital marketing berpengaruh terhadap keputusan konsumen? Oh ya, betul. Bagus sekali pertanyaannya. Sangat berpengaruh. Di mana tadi Ibu sudah jelaskan bahwa di masa era sekarang kemampuan teknologi dan informasi, kemajuan teknologi dan informasi yang begitu sangat pesat, dan kemudian kemampuan teknologi informasi yang canggih memudahkan semua proses produk-produk sampai kepada tangan konsumen. Dalam hal ini perilaku konsumen pun akan berubah. Yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa saat sebelum adanya kemajuan teknologi dan informasi, di mana orang berbelanja harus mengeluarkan biaya transportasi untuk mendatangi pasar, mendatangi toko dalam membeli sesuatu atau dalam membeli produk. Bukan hanya biaya, tetapi butuh waktu, karena perjalanan dari rumahnya ke tempat yang dituju untuk memperoleh produk itu juga butuh waktu. Nah, hal itu sekarang bergeser dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, di mana semua produk bisa diperoleh dengan mudah. Bahkan bukan saja menghasilkan produk, tapi layanan jasa pun itu bisa diperoleh dengan mudah. Contoh adanya Gojek, Grab itu adalah bagian dari layanan jasa dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi. Masih ada yang ingin menambahkan mungkin? Ya, silakan. Baik, saya ingin sedikit menambah jawaban dari Ibu mengenai pertanyaan
ke saudari Musdalifah. Ya. Begini Bu, digital marketing juga itu mempengaruhi keputusan konsumen terhadap pemasaran. Begini Bu, perubahan perilaku konsumen juga itu terjadi. Bisa kita lihat dengan cara mereka membeli barang, mencari barang, serta membayar barang dengan dia lakukan secara online seperti itu Bu. Dan juga ada sisi negatifnya, yaitu konsumen lebih konsumtif dalam mencari produk. Ya. Jadi, Ya, betul sekali. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, khususnya dalam bidang pemasaran, bukan hanya sisi positifnya saja ya. Sisi positifnya itu adalah bagaimana teknologi memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan. Tetapi sisi negatifnya adalah bahwa dengan adanya kemudahan informasi tentang produk, maka orang lebih konsumtif karena kemudahan untuk mendapatkan produk tersebut lebih mudah ya, lebih mudah. Jadi lebih bebas, orang lebih bebas memilih produk, orang bisa membandingkan kualitas produk yang satu dengan yang lain. Orang dengan bebas membandingkan pelayanan online shop yang satu dengan online shop yang lain. Apa yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Oke. Nah, pertanyaannya bagus sekali karena yang mempengaruhi perilaku konsumen itu secara umum terbagi dua, internal dan eksternal. Internalnya yaitu konsumen membeli sesuatu karena berbagai faktor. Pertama faktor budaya, faktor keluarga, kemudian perilaku dia sendiri. Nah, kalau kita bicara perilaku konsumen, ada orang yang rasional dan ada orang yang irasional di situ. Karena kalau perilaku, contoh seperti misalnya orang yang irasional, dia sudah punya rumah, dia sendiri belum menikah, dia sudah punya rumah, tetapi dia punya rumah belum menikah, ketika ada uang dia membelanja lagi, dia beli rumah lagi, bahkan 2, 3, 4, padahal itu bukan kebutuhan ya, tapi lebih kepada keinginan. Nah, orang-orang seperti ini berarti irasional. Ada juga orang berbelanja sesuatu, perilakunya dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kalau kita bicara lingkungan berarti kan ada dua, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Internal itu adalah keluarga, orang-orang yang terdekat dengan mereka. Jadi biasanya kita lebih percaya informasi yang datangnya dari keluarga terdekat. Misalnya produk kecantikan, ketika dia menyebut merek, produk kecantikan ini bagus, saya sudah pakai, saya sudah buktikan, maka kita lebih percaya kepada informasi tersebut dan kita akan pasti terpengaruh untuk membeli produk tersebut. Nah, itu faktor internal. Faktor eksternal pasti adalah budaya. Ya, orang Islam pasti akan cenderung membeli pakaian atau fashion yang lebih Islami. Ciri-ciri keislaman itu misalnya seperti kalian sekarang ini pakai jilbab, hijab ya, dalam istilah sekarang ini pakai hijab. Nah, itu tidak mungkin dibeli oleh orang yang non-muslim karena memang tidak didasari oleh keyakinan pada prinsip-prinsip kehidupan mereka. Nah, kalau orang rasional kembali kepada internal pribadi. Kalau tadi kan irasional ya, yang mau sudah ada satu mau dua, sudah beli dua mau tiga dan seterusnya. Jadi lebih cenderung kepada pemenuhan keinginan, bukan kepada kebutuhan. Sebaliknya orang rasional adalah orang yang berbelanja itu sesuai dengan kebutuhan rasional. Dia akan berpikir apakah sesuai barang ini dengan yang dia butuhkan atau tidak. Seperti itu. Mungkin masih ada yang ingin tambahkan? Nah, silahkan. Ya, Bu. Saya menambahkan Ibu dari saya. Ya. Di dalam perilaku konsumen Ibu harus juga didasari dengan nilai-nilai Islam. Ya. Seperti yang pertama itu membeli kebutuhan yang sesuai Ibu. Maksudnya adalah membeli kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan seperti kebutuhan primer, sekunder dan juga tersier. Kemudian selanjutnya Ibu dalam membeli barang atau jasa perlu juga diperhatikan yang namanya kepatuhan syariah, yaitu memperhatikan yang namanya halal dan haram. Kemudian yang ketiga Ibu, dalam membeli suatu barang harus yang benar-benar bermanfaat, bukan yang sesuai untuk kebutuhan kita, bukan untuk memenuhi kepuasan atau keinginan tersendiri. Dan yang terakhir Ibu, menurut saya harus membawa kebaikan bagi seluruh aspek.
karena di dalam Islam kita tidak diperbolehkan untuk bermewah-mewahan, melainkan kesederhanaan adalah prinsip Islam yang umum yang tidak boleh hilang dari ingatan kita dalam memilih gaya hidup. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, Terima kasih. bagus sekali ya, bagus sekali. Jadi sama seperti yang telah tadi Ibu jelaskan. Oke, masih ada yang bertanya mungkin? Silahkan. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu terkait dengan ketika perusahaan itu dia tidak mampu mempertahankan pelanggannya. Nah, tentu hal ini akan berimplikasi terhadap kinerja perusahaan, seperti di mana perusahaan akan kekurangan pendapatan atau laba yang didapatkan. Kemudian sedangkan kalau kita ketahui juga untuk mendapatkan pelanggan yang baru, tentu itu akan memakan biaya yang lebih besar, seperti biaya iklan dan lain sebagainya. Nah, lantas bagaimana sebenarnya perusahaan ini agar mampu mempertahankan pelanggannya? Mungkin seperti itu. Oke. Pertanyaan ini sangat terkait dengan langkah-langkah strategi dalam sebuah perusahaan, di mana kita ketahui bersama dalam jadwal strategi atau langkah-langkah strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah evaluasi. Nah, pada tahapan evaluasi inilah ketika perusahaan dalam sistem operasionalnya mungkin output daripada perusahaan kinerjanya kurang bagus karena ada sesuatu yang salah dalam sistem operasionalnya. Jadi pertanyaan tadi itu menimbulkan dua asumsi. Apakah memang betul perusahaan itu sudah tidak maksimal dalam memberikan kinerja yang baik sehingga menghasilkan produk yang tidak disukai oleh konsumen dengan sengaja, atau memang ada kendala yang dihadapi oleh perusahaan baik secara internal maupun secara eksternal dalam memberikan pelayanan, menghasilkan produk maupun jasa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, dalam tahapan strategi kita mengenal salah satunya adalah evaluasi. Jadi sebelum melakukan strategi tentunya ada yang namanya perencanaan. Kemudian setelah itu tindak lanjut dari perencanaan tersebut seperti apa. Kemudian ada yang namanya pengawasan atau pengendalian dalam melaksanakan strategi, dan terakhir evaluasi. Disinilah pentingnya bagi setiap perusahaan untuk mengevaluasi capaian strategi yang sudah ditetapkan dari awal, sehingga mereka bisa memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, atau bisa dengan strategi baru agar meminimalisir hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh produk yang dihasilkan, sehingga konsumen yang tadinya ada mungkin saja pada tahap awal kegagalan mereka akan melangkah mundur, tetapi dengan adanya evaluasi strategi maka diketahui strategi apa atau langkah-langkah apa untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi kendala pada strategi sebelumnya, sehingga dengan demikian tindakan ini akan lebih memotivasi perusahaan untuk meningkatkan lagi layanan pada konsumen, sehingga mungkin di tahap awal konsumen akan menjauh dari perusahaan karena melihat kegagalan produk, tetapi karena perusahaan memaksimalkan dirinya dalam menetapkan strategi dan langkah-langkah baru untuk memperbaiki itu, maka bisa jadi konsumen yang tadinya melangkah mundur akan dirangkul kembali atau memberikan perhatian kembali kepada produk yang dihasilkan. Nah, yang paling penting di sini kita harus mengetahui atau harus memahami bahwa konsumen itu terbagi dua. Ada konsumen tetap yang disebut sebagai pelanggan, dan ada konsumen biasa di mana konsumen ini yang masih bisa membandingkan antara produk perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Ketika ada kegagalan dari perusahaan, maka yang biasanya mundur duluan itu adalah konsumen. Pelanggan ini masih mencari atau masih setia terhadap produk yang digunakan. Maka tugas dan kewajiban perusahaan
untuk mencapai tujuan visi dan misinya itu adalah memperbaiki apa yang bisa diperbaiki ataupun mengambil langkah-langkah baru agar pelanggan ini tetap hadir di sisi perusahaan, kemudian dengan tetap akan dengan perbaikan tetap akan merangkul konsumen baru ataupun konsumen yang sudah dengan langkah mundur tadi gitu. Itu adalah tujuan daripada pelaksanaan strategi bagi perusahaan. Sampai di sini ada anakku yang bisa menambahkan lagi, nak? Ya, silakan. Sebelum mempertahankan konsumen, kita harus dulu mengenali perilaku konsumen tersebut, yaitu dengan cara review. Jadi evaluasi juga bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan perusahaan walaupun dalam proses strategi. Jadi misalnya per triwulan kah atau per 6 bulan kah, ada semacam Google Form mungkin yang dibagikan kepada konsumen secara online ya, untuk bisa menghasilkan tanggapan dari konsumen terkait dengan kepuasan pada pemakaian produk. Ya, baik, demikianlah anak-anakku sekalian perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini untuk langkah-langkah kita ke masa depan. Dan kesimpulan yang mungkin bisa diberikan, ada yang bisa menyimpulkan dari hadir di sini? Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi adapun kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu di mana ketika perusahaan mampu untuk membuat atau memenuhi kebutuhan dari konsumen itu tercapai, maka konsumen tersebut akan memberikan tambahan nilai kepada perusahaan. Nah, kemudian di era digital sekarang pastinya teknologi semakin berkembang. Maka dari itu perusahaan itu dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi. Nah, adapun manfaatnya yaitu pasar atau segmentasi pasar dari perusahaan tersebut itu semakin meluas. Nah, kemudian salah satu strategi yang bisa untuk digunakan atau dipakai oleh perusahaan yaitu dengan membuat semacam komunitas untuk para pelanggan, sehingga tujuan dari komunitas itu ialah memberikan kepercayaan kepada pelanggan agar tetap menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian selain daripada hal tersebut, mungkin perusahaan bisa memberikan perilaku khusus kepada pelanggan. Contohnya seperti yang dikatakan oleh saudara saya di samping, seperti buy one get one atau potongan harga dari produk yang ditawarkan. Nah, kita sebagai seorang muslim perlu menerapkan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak hanya kebahagiaan dunia yang kita dapatkan, tetapi kebahagiaan akhirat pun kita dapatkan pula. Baik, terima kasih itu saja. Oke, kesimpulan yang sangat baik sekali ya anak-anakku sekalian. Hari ini kita telah mempelajari banyak hal tentang bagaimana perilaku konsumen di era digital. Jadi perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memuaskan, memberikan produk yang bisa memuaskan konsumen, sehingga dari tingkatan konsumen mereka akan loyal menjadi pelanggan bagi sebuah perusahaan. Sebaliknya, konsumen juga harus menyadari posisi dia sebagai pembeli. Bagaimana dengan bijak atau menyikapi dengan bijak keinginan untuk mengeluarkan uang membeli sesuatu. Tentunya dalam hal ini sudah tadi kita belajar bagaimana pandangan konvensional atau pandangan umum terkait hal ini, di mana pandangan umum lebih cenderung kepada memenuhi keinginan bukan kepada kebutuhan, gitu ya. Dan bagaimana nilai-nilai Islam mengantarkan kita kepada nilai-nilai bukan hanya kepada kebutuhan duniawi semata, tetapi orientasinya juga kepada ukhrawi atau di akhirat. Artinya
Kita harus bijak dalam membeli sesuatu. Kita membeli sesuatu bukan kemanfaatannya hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita membeli sesuatu harus berdasarkan nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Islam kepada kita, di mana halal haramnya harus kita perhatikan. Kita berbelanja sesuatu, kita tidak boleh berfoya-foya, karena dalam agama kita sudah menjelaskan bahwa dalam sebagian harta yang kamu miliki ada hak orang lain di situ. Ya, semoga pembelajaran kita ini membawa berkah bagi kita semua. Baik anak-anakku sekalian, Ibu persilahkan kepada Muhajir untuk menutup perkuliahan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita menutup perkuliahan ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita implementasikan untuk kedepannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, demikian perkuliahan kita pada